Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan lagi, sirah Nabi Muhammad SAW merupakan tiang pancang utama bagi gerakan sejarah yang sangat besar, yang menjadi keistimewaan kaum muslim kendati bahasa dan tanah air mereka berbeda-beda. Berangkat dari sirah Nabi SAW, inilah kaum muslim menyusun catatan sejarah periode-periode berikutnya. Sebab catatan sejarah dan kejadian yang pertama kali disusun penulis muslim adalah berbagai kejadian dalam kehidupan Nabi SAW. Lalu disusul oleh penyusunan catatan berbagai peristiwa yang terjadi di masa-masa berikutnya hingga zaman sekarang. Bahkan sejarah jahiliyah yang tercacat di belakang periode Islam di Jazirah Arab hanya diperhatikan oleh kaum muslim, Arab dan non-Arab. Mereka menyisihkannya dan kemudian menyusunnya berdasarkan petunjuk Islam yang membatasi pengertian jahiliyah, juga berdasarkan cahaya paling terang dalam sejarah manusia berupa kelahiran manusia utama, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta perjalanan hidupnya. Dengan demikian, surah Nabi SAW membentuk poros gerakan penyusunan sejarah Islam di Jazirah Arab. Bahkan, sirah Nabi SAW merupakan faktor yang mempengaruhi berbagai kejadian di Jazirah Arab, dan kemudian juga berbagai peristiwa di seluruh dunia Islam. Ilmu periwayatan kejadian bersejarah telah dimiliki bangsa Arab dan kaum muslim sebagai metodologi ilmiah yang cermat untuk mempelajari berbagai peristiwa dan membedakan antara yang valid dan yang tidak valid. Metodologi ini tidak dimiliki selain mereka. Hanya saja, mereka tidak mungkin menciptakan metodologi ini dan menerapkannya dalam buku-buku sejarah jika bukan karena sirah Nabi SAW yang sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok agama. Mereka dipacu untuk menyusunnya dengan benar dan tidak membiarkan kepalsuan atau kebohongan mencampurinya. Sebab mereka tahu bahwa sirah Rasulullah SAW beserta sunnahnya merupakan kunci pertama untuk memahami kitabullah. Lagi pula keduanya merupakan contoh ideal tentang cara menerapkan dan mengamalkan kitabullah. Faktor keyakinan pada kenabian Rasulullah SAW, keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan bahwa mereka mengemban tanggung jawab untuk mengamalkan tuntunannya, dan keyakinan bahwa Allah akan memperhitungkan semua amal mereka secara rinci, telah menggugah mereka untuk berusaha sekuat tenaga menciptakan metodologi ilmiah yang dapat membentengi fakta-fakta sirah dan sunnah Nabi SAW yang suci. Metodologi ilmiah yang saya maksudkan ini tidak lain adalah kaidah mustalah al-hadis dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Sudah dimaklumi, metodologi itu pertama-tama diciptakan untuk melayani kebutuhan sunnah suci, yang tentu saja salah satu sumber utamanya adalah sirah Nabi SAW. Pada perkembangan berikutnya, metodologi itu dipergunakan untuk menyusun sejarah secara umum sekaligus standar untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Maka jelaslah bahwa pencatatan sirah Nabi SAW merupakan pintu gerbang utama bagi kaum muslim menuju kajian dan penyusunan sejarah secara umum. Kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk memastikan orisinilitas suatu riwayat merupakan hasil pemikiran kaum muslim yang merasa sangat perlu menjaga setiap sumber dan mata air pertama Islam dari segala noda yang dapat mengeruhkannya. Secara kronologis, pencatatan sirah Nabi SAW dilakukan setelah pencatatan sunnah. Jadi, pencatatan sunnah atau hadis lebih dahulu daripada pencatatan sirah Nabi secara umum. Pencatatan sunnah sudah dimulai sejak Rasulullah SAW masih hidup, atas seizin bahkan perintah beliau. Izin itu diberikan setelah beliau melihat bahwa para sahabatnya telah menyadari perbedaan besar antara metode Al-Quran yang bersifat mukjizat dan metode hadis yang bersifat intens, sehingga mereka tidak mencampur adukannya. Sementara pencatatan sirah atau riwayat hidup Rasulullah SAW dari berbagai peperangannya,
baru dilakukan kemudian. Meski demikian, para sahabat yang memperhatikan periwayatan sirah dan maghazi itu dari lisan ke lisan. Barangkali orang yang pertama menaruh perhatian pada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum adalah Urwah bin Az-Zubair yang wafat tahun 92 Hijriah. Lalu Abban bin Utsman bin Affan yang wafat tahun 105 Hijriah. Kemudian Wahab bin Munabbih wafat 110 Hijriah. Berikutnya Syurahbil bin Sa'ad wafat tahun 123 Hijriah. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Mereka semua dianggap sebagai generasi pertama yang mencurahkan perhatian pada pencatatan sirah Nabi. Tulisan mereka juga dianggap sebagai titik tolak aktivitas ilmiah yang agung ini. Bahkan dianggap sebagai langkah pertama menuju pencatatan sejarah. Di luar fakta bahwa catatan paling pertama mengenai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya merupakan dokumentasi paling utama mengenai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sepanjang hidupnya Rasulullah sangat memperhatikan ucapan dan perbuatannya, apalagi yang berkaitan dengan legalitas hukum. Namun, semua karya tulis mereka telah punah. Tidak ada satupun yang sampai kepada kita, kecuali jejak-jejak berserakan yang sebagaimana dikutip At-Tabari. Konon sebagian lainnya seperti tulisan Wahab bin Munabbih tersimpan rapi di perpustakaan kota Heidelberg di Jerman. Setelah generasi pertama, muncul generasi berikutnya yang menyerap dengan cepat semua yang ditulis generasi pertama. Mereka mencatatnya dalam karya-karya mereka yang sebagian besar berkat pertolongan Allah sampai kepada kita. Di baris terdepan angkatan ini ada Muhammad bin Ishaq yang wafat tahun 152 Hijriah. Para peneliti sepakat bahwa karyanya termasuk di antara yang paling terpercaya di antara berbagai karya lain mengenai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu, meskipun kitabnya Al-Maghazi tidak sampai kepada kita, Abu Muhammad Abdul Malik yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hisham datang setelahnya dan meriwayatkan Al-Maghazi sehingga kita mengetahui kitab itu. Lagi pula, jarak waktu penulisan karya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham belum sampai 50 tahun. Ibnu Khaldun menandaskan Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah SAW dari Al-Maghazi dan As-Siyar karya Ibnu Ishaq, serta memangkas dan meringkasnya. Itulah sirah yang dikenal masyarakat sebagai sirah Ibnu Hisham. Bagaimanapun, sumber-sumber sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diandalkan semua penulis dari berbagai angkatannya terbatas hanya pada sumber-sumber berikut ini. Pertama, Kitabullah, yang merupakan sumber otentik pertama dalam mengenali seluruh sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta tahapan-tahapan garis besar perjalanan hidupnya yang mulia. Kedua, kitab-kitab hadis yang disusun para imam hadis yang dikenal jujur dan amanah. Misalnya Al-Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis susunan Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan sebagainya. Kendati demikian, kitab-kitab utama ini hanya menyampaikan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW sebagai sumber hukum, bukan sebagai catatan sejarah. Oleh karena itu, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu diturunkan berdasarkan bab-bab fikih. Ada pula di antaranya yang disusun berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkan hadis. Semuanya tidak menggambarkan berbagai peristiwa sejarah secara kronologis. Ketiga, para periwayat yang menaruh perhatian pada sirah dan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Banyak sahabat yang termasuk kalangan ini, bahkan nyaris setiap sahabat yang pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu kejadian pasti meriwayatkannya kepada sahabat lain dan generasi setelahnya lebih dari satu kali.
Namun tidak seorang pun di antara mereka yang sejak awal menaruh perhatian pada penghimpunan dan penyusuran sirah. Di sini, saya ingin menekankan perbedaan antara hal umum yang disebut dengan pencatatan dan hal yang khusus yang disebut dengan penyusunan. Contoh pertama adalah pencatatan hadis secara umum yang dilakukan banyak periwayat. Sedangkan contoh kedua adalah penyusunan dan penghimpunan berbagai catatan itu secara kronologis. Demikian keterangan mengenai perkembangan kajian sirah Nabi dan cara memahaminya di zaman sekarang. Juga awal mula pencatatan sirah dan perkembangannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari keterangan tersebut. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.